Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Livani, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya bersama teman-teman saya yang bernama Akmal Wahidin, Siti Nurfarida, Lili Sulistiani, dan Muhammad Salim. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam memenuhi tugas mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter. Baik, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai aktor dan perumusan kebijakan fiskal. Beberapa poin diantaranya yaitu yang pertama, tentang bagaimana aktor dan perumusan fiskal. Lalu yang kedua, bagaimana perumusan kebijakan belanja negara dalam APBN setelah reformasi keuangan negara. Dan yang ketiga, seperti apa penentuan anggaran tiap kementerian negara atau lembaga. Langsung saja kita ke materi pertama. Materi pertama akan saya bahas sendiri. Materi pertama yaitu mengenai proses aktor perumusan kebijakan fiskal. Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel-variabel yang harus dikaji. Kebijakan publik merupakan suatu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung, saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik tidak terlepas dari sebuah proses kegiatan yang melibatkan aktor-aktor yang akan bermain dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut beberapa ahli, dalam memahami proses perumusan kebijakan, kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta partisipan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Pembahasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dilihat dalam tulisan James Anderson, Charles Lindblow, maupun James Lester dan Joseph Stewart Jr. Disebutkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok atau pemeran serta, yaitu yang pertama, pemeran serta resmi, yang meliputi agen-agen pemerintah, presiden, legislatif, dan yudikatif. Lalu yang kedua, pemeran serta tidak resmi, meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu. Proses perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik, karena dari sinilah akan dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Budi Winarno pada tahun 2002 menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam perumusan kebijakan meliputi 4 tahap yang dilaksanakan secara sistematis, yaitu tahap pertama, perumusan masalah. Proses perumusan masalah dapat dimulai dari tahap konseptualisasi, spesifikasi, ataupun pengenalan masalah. Namun, suatu prasyarat dalam perumusan masalah adalah pengenalan atau menyadari keberadaan situasi problematis. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu agenda kebijakan. Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah publik yang masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif, kalangan eksekutif, agen-agen pemerintah, dan mungkin juga kalangan yudikatif. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya untuk diselesaikan. Tahap yang ketiga yaitu pemilihan alternatif untuk pemecahan masalah. Pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pada kondisi ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Lalu tahap yang keempat yaitu penetapan kebijakan. William Dunn menyebutkan dalam pembuatan kebijakan publik tahap-tahap yang dilaluinya adalah yang pertama, tahap penyusunan agenda, yang kedua, tahap formulasi kebijakan, yang ketiga, tahap implementasi kebijakan, dan yang keempat, tahap penilaian kebijakan.
Lalu materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Lilis dan juga Siti Nurfarida. Kepadanya dipersilahkan. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang proses perumusan kebijakan belanja negara dalam APBN setelah reformasi keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23, APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya atas kemakmuran rakyat. Rancangan APBN atau RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dan juga memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Jika RAPBN disepakati, maka akan dijalankan 1 tahun ke depan. Tapi jika RAPBN tidak disepakati oleh DPR, maka pemerintah akan menjalankan APBN yang berlaku pada tahun sebelumnya. Prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 mengenai pengelolaan keuangan, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kedua, pemerintah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada aturan, efisien, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya kita masuk ke definisi keuangan negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban suatu negara yang dapat dinilai dengan uang. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pendekatannya dapat dilihat dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, keuangan negara meliputi hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi subjek yang menguasai atau memiliki objek keuangan negara seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Yang ketiga, dilihat dari sisi proses. Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan objek dari awal sampai ke pertanggungjawaban. Selanjutnya, dari sisi tujuan. Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan objek keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi 3 subbidang. Yang pertama, subbidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dari mulai perencanaan sampai ke pertanggungjawaban. Yang kedua, subbidang pengelolaan moneter yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor perbankan dan lalu lintas moneter baik bank dalam negeri maupun bank luar negeri. Yang ketiga, subbidang kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD yang orientasinya mencari keuntungan atau profit motive. Tahapan dalam proses perumusan kebijakan belanja negara dalam APBN setelah era reformasi keuangan, yaitu setelah tahun 2005, yang pertama Menteri Negara PPN atau Bappenas dan Menteri Keuangan menetapkan surat bersama tentang pagu indikatif yang merupakan ancar-ancar pagu anggaran Kementerian Negara atau lembaga untuk setiap program sebagai acuan penyusunan rencana kerja keuangan atau lembaga. Yang kedua, pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kinerja ekonomi makro tahun anggaran berikutnya ke DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Yang ketiga, pemerintah bersama-sama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran sebagai acuan keuangan atau lembaga dalam penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
Yang keempat, berdasarkan sarjana ekonomi Menteri Keuangan mengenai pagu sementara dan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN, Menteri atau pimpinan lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga atau RKAKL dan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Yang kelima, RKAL tersebut kemudian dibahas bersama antara kementerian atau lembaga dengan komisi terkait di DPR. Yang keenam, penyusunan RKAKL dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama, penganggaran terpadu, kedua, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan yang terakhir, penganggaran berbasis kinerja. 7. Hasil pembahasan antara kementerian atau lembaga dengan komisi terkait DPR disampaikan kepada Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan dalam rangka meneliti kesesuaian RKAL dengan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara, perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, standar biaya yang telah ditetapkan atau kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya atau RAB dalam hal standar biaya yang belum ditetapkan, rencana bisnis dan anggaran atau RBA. 8. Hasil penelaahan RKAKL merupakan dasar penyusunan suatu anggaran kementerian lembaga. Yang ke-9, suatu anggaran kementerian atau lembaga dijabarkan dengan lanjut untuk tiap-tiap satuan kerja menjadi satuan anggaran persatuan kerja atau SAPSK. 10. Apabila terjadi perubahan RKAKL pada saat pembahasan dengan RAPBN dengan DPR, maka dilakukan penyesuaian RKAKL dan SAPSK pada satuan anggaran kementerian atau lembaga. 11. RKAKL tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan peraturan presiden tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan sesuai pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 12. Peraturan Presiden tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat menjadi dasar bagi penyusunan dan pengesahan DIPA. Yang ke-13, DIPA memuat uraian fungsi program, sasaran program, rincian kegiatan, jenis belanja, kelompok mata anggaran keluaran atau MAK, dan rencana penerimaan kementerian atau lembaga. Yang terakhir, penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Lalu ada ruang lingkup keuangan negara, meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Lalu ada kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas pelayanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Lalu penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah atau kepentingan umum, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, dan yang terakhir, kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga, atau juga perusahaan negara dan daerah. Baik, lanjut ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh Akmal Wahidin dan juga Muhammad Salim. Kepadanya dipersilahkan. Penentuan anggaran tiap kementerian negara atau lembaga sesuai dengan ketentuan masing-masing kementerian atau lembaga sejak awal tahun anggaran mulai menyusun suatu rencana kerja berdasarkan dengan rencana kerja pemerintah, rencana strategis kementerian atau lembaga, serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perencanaan pada tahun anggaran dimaksud. Dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, kementerian atau lembaga harus menyusun program kegiatan berdasarkan prioritas kementerian atau lembaga, menyusun rencana kerja secara berjenjang sampai pada tingkat satuan kerja sehingga masing-masing satuan kerja dapat menentukan kegiatan yang dilaksanakan disertai indikator kinerja atas keseluruhan yang dihasilkan. Hal ini perlu ditekankan karena setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab secara operasional atas pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Rencana kerja disusun dalam kurun waktu antara Februari sampai dengan Mei. Pada Juli, kementerian atau lembaga menyesuaikan rencana kerja yang disusun menjadi suatu rencana kerja dan anggaran RKA. Setelah menerima surat edaran mengenai pagu sementara yang disampaikan Kementerian Keuangan atas hasil pembahasan
antara pemerintah dengan DPR mengenai kebijakan umum prioritas anggaran. Kementerian Negara dan lembaga membahas RKA tersebut dengan komisi kerja terkait di DPR untuk menyesuaikan rencana kerja dengan anggaran yang diterima sesuai prioritas. Rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga ditelaah oleh Kementerian Perencanaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Jika terdapat perubahan terhadap rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga yang sedang ditelaah tersebut, maka dapat disetujui oleh Kementerian Perencanaan yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan atas usulan Kementerian Negara atau lembaga terkait. Rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga RKAKL kemudian dibahas oleh kementerian atau lembaga bersama-sama dengan komisi terkait di DPR. Hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Kementerian Perencanaan paling lambat pertengahan bulan Juli. Kementerian Perencanaan selanjutnya menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga RKAKL. Hasil pembahasan bersama DPR dengan rencana kerja pemerintah, sementara Kementerian Keuangan menelaah kesesuaian RKAKL. Hasil pembahasan tersebut dengan surat edaran Menteri Keuangan tentang pagu sementara praperkiraan maju telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan standar biaya yang telah ditetapkan. RKAKL yang telah disepakati DPR tersebut ditetapkan dalam keputusan Presiden Kepres tentang rincian APBN selambat-lambatnya akhir bulan November. Kepres ini lantas menjadi dasar bagi tiap-tiap kementerian negara atau lembaga untuk menyusun konsep dokumen pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang paling lambat minggu kedua bulan Desember. Dokumen pelaksanaan anggaran ini lantas disahkan oleh Menteri Keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menuliskan penyusunan dan penetapan APBN dalam bab 3 pasal 11 sampai dengan pasal 15 Undang Nomor 17 tahun 2003 dijelaskan mengenai penyusunan penetapan APBN. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintahan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Tentang pembiayaan isinya antara lain disebutkan dalam hal APBN diperkirakan defisit, misal defisitnya APBN ini, maka ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam UU APBN. Beda lagi kalau misalnya anggaran ini diperkirakan surplus, maka pemerintahan pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada negara, kepada DPR maksudnya. Nah, ini kan apa sih? Ini pemerintahan pusat mengajukan kepada DPR, maka pemerintah pusat itu menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR, yaitu selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Kemudian dilakukanlah pembahasan bersama antara pemerintahan pusat dan dengan DPR untuk membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan sebagai setiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan anggaran. Nah, itu seperti rancangan dan penetapan APBN. Selanjutnya penyusunan dan penetapan APBD. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan peraturan daerah. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, dan belanja. APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal
jika diperkirakan defisit misalnya APBD-nya, tetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. Kayak APBN sama gitu ya. Kalau misalnya defisit maka ada sumber-sumber yang ditetapkan untuk itu menutup defisit tersebut dalam APBD ataupun APBN. Nah, sebaliknya jika surplus ya sama seperti itu. Maksudnya maka surplus ini dapat digunakan untuk peraturan daerah tentang APBD, sama aja kayak APBN seperti itu. Nah, terus bagaimana sih kalau misalnya apabila DPRD, ini kan kalau misalnya APBN itu DPR, kalau misalnya APBD nah DPRD, misalnya DPR-nya nolak nih, tidak menyetujui rancangan perda APBD, maka untuk membayar perlu setiap bulan Pemda dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Misalnya anggaran sebelumnya itu 3 miliar, maka Pemda itu ya harus ada pengeluaran gitu terus untuk daerah tersebut seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa materi mengenai aktor dan perumusan kebijakan fiskal. Jadi, kesimpulannya yaitu proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Tahapan dalam membuat kebijakan itu sendiri meliputi tahapan perumusan masalah, tahap agenda kebijakan, tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahap penetapan kebijakan. Tahapan dalam proses perumusan kebijakan negara dalam APBN setelah era reformasi keuangan dimulai dengan Menteri Negara, PPN atau Bappenas, dan Menteri Keuangan menetapkan surat bersama tentang pagu indikatif yang merupakan ancar-ancar pagu anggaran Kementerian Negara atau lembaga untuk setiap program sebagai acuan penyusunan rencana kerja. Lalu diakhiri dengan penyusunan penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sesuai dengan ketentuan, sejak awal tahun anggaran mulai menyusun suatu rencana kerja berdasarkan dengan rencana kerja pemerintah, rencana strategis, serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perencanaan pada tahun anggaran. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.